Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu, bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari Minggu Misi sedunia. Hari Minggu Misi sedunia kita rayakan bersama tahun ini pada tanggal 24 Oktober 2021. Perayaan iman yang setiap tahun kita rayakan ini bertujuan untuk menanamkan dan menyalakan semangat misioner di dalam gereja. Karena tanpa adanya semangat bermisi atau misioner, gereja akan mati dan lumpuh. Sebaliknya, gereja akan bertumbuh dan akan berkembang bila semangat bermisi tetap dihidupi dan dikembangkan. Semoga dengan perayaan Minggu Misi tahun ini semakin dapat menyalakan api semangat bermisi walaupun kita sedang menghadapi situasi pandemi COVID-19 di mana kita semua mengalami pengaruhnya yang sangat kentara dan melumpuhkan semua sektor kehidupan manusia saat ini. Tema yang diangkat pada hari Minggu Misi sedunia ini adalah kami tidak mungkin tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Kata-kata ini merupakan kesaksian dari para rasul yang tertulis dalam Kisah Rasul bab 4 ayat 20. Seperti kita ketahui bahwa pandemi ini, COVID-19 ini menggoncangkan dan memperburuk segala sendi kehidupan manusia. Namun sekaligus juga menarik setiap insan
untuk pergi ke ruang batinnya sendiri. Di sana dia berjumpa dengan keberadaan dirinya yang rapuh, dan berjumpa dengan Sang Pencipta yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Pandemi ini yang kita belum tahu kapan berakhirnya, mengantar kita kepada permenungan akan makna hidup dan kasih Allah, sumber dan tujuan hidup kita. Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita, mengundang kita untuk saling menopang hidup, menghibur dan menyelamatkan. Kita melihat dan mendengar kuasa Tuhan yang bekerja lewat orang sakit dan lemah. Seperti kita dengar dalam Injil hari ini dari Injil Markus. Tuhan bekerja lewat orang buta Bartimeus, menyalakan harapan yang redup dan mengambil yang dikehendakinya. Misi merupakan gerak dinamik kontemplasi dan aksi. Misi adalah buah dari permenungan dengan Allah yang mengasihi. Perjumpaan ini dialami secara mendalam dalam kontemplasi. Pada saat gilirannya, kontemplasi mengantar orang pada aksi, mewartakan Allah yang mengasihi dengan kata dan tindakan. Misi di masa pandemi ini bisa dimaknai sebagai misi pengharapan, yaitu tindakan yang menyelamatkan. Dalam gerak misi itu terdapat keyakinan akan Allah yang terus-menerus menyertai dan bertindak dalam berbagai situasi, bahkan yang tampak suram. Misi secara terus-menerus menghadirkan belas kasih dan kesetiaan Allah yang tidak pernah pudar. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, melalui sabda Tuhan pada hari Minggu misi ini, kita semua diajak untuk menyadari akan setiap pertemuan kita dengan Tuhan. Setiap hari Minggu Tuhan Yesus melawati kita, orang yang dalam kesusahan ini. Kalau kita berkumpul atas nama Yesus, Ia akan mengatakan kepada kita juga, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka marilah kita berdoa supaya dalam segala kesusahan yang kita alami, kita rela mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berdoa merupakan salah satu bentuk wujud dari bermisi. Saudara-saudari terkasih, sebagai wujud mengikuti Yesus dalam perjalanannya, marilah kita membuka hati serta menyambut panggilan misioner Tuhan dengan menjadikan kita menjadi misionaris pengharapan di situasi pandemik ini. Kita telah menyaksikan dan mengalami kuasa Allah dalam perjalanan hidup, khususnya di masa pandemi ini. Oleh karena itu, seperti para rasul, kita pun berani mengatakan, kami tidak mungkin tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Perayaan Minggu Misi Sedunia ke-95 ini menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali komitmen misioner dengan doa, renungan, bantuan tenaga finansial material,
maupun perilaku sehari-hari kita arahkan sebagai wujud misi pengharapan. Sebagai wujud partisipasi kita umat Allah di Keuskupan Agung Medan ini untuk gereja universal. Seluruh kolekte pertama kita kumpulkan dan disetor ke Keuskupan, dan pihak Keuskupan akan menyetorkan dana itu sebagai partisipasi kita seluruh umat Katolik Keuskupan Agung Medan ini ke daerah misi lewat Roma. Itulah rasa tanggung jawab kita mendukung misi di seluruh dunia. Marilah kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya Ia berkenan mengobarkan dan meneguhkan semangat misi kita. Selamat merayakan Minggu Misi Sedunia ke-95. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.